Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kita dari mahasiswi BBC Bunga Bangsa Cirebon. Bersama saya Rahmi Mutiara dan rekan saya Khadijah, saya Fadia. dan bersama narasumber kita Ibu Pipit. Oke, langsung saja kita lihat profil dari narasumber kita bersama Ibu Pipit. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah sehat ya Ibu, bahagia. Sehat dan harus bahagia. Ibu, sebelumnya mungkin agar narasumber kita tahu Ibu dari mana, tinggal di mana, boleh Ibu perkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama Ibu Vivit Puspita Dewi. Ibu tinggal di Palimanan tapi di tempat tugas Ibu di SMP Negeri 1 Weru. Oke. Nah, Ibu untuk Ibu ini lulusan dari mana? Kampus mana? Oke, untuk S1-nya Ibu itu di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Prodi BK, dan Ibu lanjut S2 juga sama di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Bimbingan dan Konseling. Wah, keren banget. S2. Ayo lanjut ya nanti ya setelah S1 nanti amin. lanjut S2. Amin ya. Berarti Ibu berkarir selama ini berkarir di mana saja? Untuk pengalaman mengajar itu karir Ibu dimulai dari lulus S1 itu tahun 2013 dan setelah itu Ibu langsung mengajar di salah satu madrasah sanawiyah di Kota Bandung sambil melanjutkan kuliah S2. Setelah kuliah S2 Ibu kembali ke Cirebon. Ibu menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Cirebon, lalu sampai di tahun 2019 dan ada formasi CPNS dan Ibu mengikutinya, dan alhamdulillah Ibu menjadi guru BK di SMP Negeri 1 Weru dari tahun 2019. Wih, itu udah lama banget ya Bu ya berkarir di BK ya Bu? Iya, lumayan. 2013 dari 2013. 11 tahun ya Bu? 11 tahun. Ya, alhamdulillah. Keren banget. Ibu kalau boleh flashback ke belakang, kenapa Ibu tertarik ke BK? Kenapa Ibu tertarik menjadi guru BK? Kayaknya memang dari sekolah menengah atas itu, dari SMA, Ibu senang sekali mendengar cerita dari teman-teman Ibu, sehingga Ibu tertarik di dunia psikologi. Kenapa Ibu memilih guru BK? Karena Ibu senang untuk membagikan atau berguna bagi orang lain gitu. Jadi ilmunya tuh biar bisa digunakan ya. Dan Ibu pun senang dengan mendapatkan cerita, dan Ibu ingin menggeluti ilmu BK sesungguhnya seperti itu. Dan pada saat SMA mungkin image BK itu adalah polisi sekolah, dan itu yang ingin Ibu ubah pada saat kuliah di BK, bahwa ternyata BK itu bukan polisi sekolah, tapi justru membantu siswa untuk menjadi lebih baik dan menjadi sahabat siswa. Iya, benar-benar. Berarti dari saya nih punya kelebihan bisa mendengar teman cerita gitu ya Bu. Betul ya Bu? Minatnya berarti Ibu dari minat dulu, lalu Ibu memutuskan karir Ibu mau kemana. Oke. Wah, keren banget. Oke. Kalau masuk ke topik Ibu ya, kalau di sini memakai kurikulum apa? Untuk di sini Ibu juga alhamdulillah mendapatkan tugas tambahan menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum di sini itu. Jadi untuk kurikulum di sini kelas 7, 8, 9 itu menerapkan IKM. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka. Baru berarti ya Ibu ya? Dari kelas 7 berarti sudah tahun ketiga. Semuanya itu sudah kurikulum Merdeka. Berarti semuanya udah. Semua jenjang sudah kurikulum Merdeka kita. Berarti udah lumayan lama ya? Sudah. Berarti sebelumnya Ibu pernah memakai kurikulum Kurtilas 2013 sudah. ada ini ya? Sebenarnya untuk BK sendiri itu sudah menerapkan
yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran diferensiasi. Karena kita tidak menyamakan seluruh kemampuan siswa itu. Iya. Karena pada awal kita merencanakan program pasti melakukan need assessment. Iya. Oh iya Nah, benar. ya kan? Jadi ketika ada kurikulum merdeka, untuk BK sendiri sudah menerapkan dari dulu. Tidak jauh berbeda. Mungkin nanti kita sesuaikan saja dengan tujuan pembelajaran dari kurikulum merdeka itu sendiri. Oke. Berarti apa namanya Bu? Sudah lama ya untuk kurikulum merdekanya ya Bu ya. Iya. Nah bagaimana Ibu melihat penerapan kurikulum itu di sekolah gitu? Gimana Bu? Sudah baik, karena kita dalam merencanakan program itu berdasarkan need assessment. Need assessmentnya itu dari hasil psikotes, observasi, wawancara. Tapi kita pun menggunakan instrumen tugas perkembangan. Jadi yang 11 tugas perkembangan itu kita analisis sehingga menghasilkan sebuah program yang dimana itu menjadi acuan kita dalam memberikan layanan BK. Oke. Ada kendala gitu Bu apa buat ibunya melaksanakan kurikulum tersebut? Untuk kendala sendiri, nah ini yang membedakan pada saat kurikulum 2013 itu kan karena kita ada jam masuk BK 1 jam gitu. Tapi pada saat kurikulum merdeka karena sudah 41 jam gitu. Jadi pertimbangannya adalah BK itu tidak ada jadwal masuk secara rutin ke kelas untuk memberikan layanan bimbingan klasikal, layanan dasar. Jadi mungkin kendalanya itu dalam kita memberikan layanan dasar klasikal. Tapi kalau untuk responsif kan kita masih bisa ya berkolaborasi dengan wali kelas, guru mapel untuk melakukan layanan responsif. Tapi untuk layanan dasar itu masih kendalanya di situ, memberikan secara rutin. Jadi jadwal masuk kelasnya Jarang. Nah, jarang atau untuk gimana? mengatasi kendala itu biasanya guru BK mencari guru yang memang hari ini tidak berangkat atau meminta izin kepada guru kalau memang ingin masuk ke kelas tersebut gitu. Jadi komunikasi dan kolaborasi dengan guru mapel bahwa boleh nggak saya masuk biar nggak kosong gitu ya. gitu. Dengan guru piket juga kita kolaborasi. Hari ini siapa saja yang tidak berangkat, lalu misalnya guru A dan ada tugas dan kita pun meminta izin kepada guru A untuk masuk memberikan layanan BK. Seperti itu. Berarti nggak rutin ya Bu ya? Iya. Tapi mah ada aja tiap bulan mah ada aja. Ada minimal 1 bulan 1 kali. Untuk masuk kelas. Apakah untuk programnya itu ibu masuk ke program bulanan seperti itu atau seperti apa? Program BK-nya. Iya. Jadi kan program BK itu ada program bulanan, semester sama tahunan gitu. Jadi nanti kita evaluasi setiap hari kan nanti ada buku kegiatan nih. Kegiatannya kan ada buku kegiatan. Kita pasti punya yang namanya guru itu buku kegiatan apa saja yang sudah dilakukan. Jadi ketika memberikan layanan dasar atau layanan klasikal itu kita lihat yang nanti acuannya dari need assessment itu. Gitu. Acuannya dari need assessment dan observasi dan wawancara. Jadi misalnya di kelas A itu butuhnya adalah penerapan kedisiplinan misalnya. Di kelas B belum tentu. Itu kan pembelajaran diferensiasi, benar nggak? Iya, Tapi beda-beda. jadi program secara utuh ada, program BK secara utuh ada, tapi kita sesuaikan dengan hasil wawancara dan observasi yang ada di kelas sesuai dengan kebutuhan kelasnya masing-masing. Jadi tidak mungkin kalau secara umum nanti sama kita, tapi kalau misalnya memang ada kelas-kelas yang membutuhkan layanan khusus, biasanya ada catatannya. Di guru BK-nya masing-masing. Oke. Gitu ya. Seru jadi guru BK itu. Iya. Masya Allah. Jadi bagaimana kita di lapangan itu akan menyesuaikan. Nah terus untuk kendalanya selain itu apakah ada lagi Bu tentang kurikulum kemerdekaan merdeka ini? Sebenarnya udah sih. Jadi untuk kita pun kolaborasi dengan guru mapel, guru wali kelas untuk gaya belajar. Kita tuh ada psikotes juga. Oh iya. Kita menerapkan psikotes yang di sana menggambarkan hasil dari
kepribadian, bakat, minat, dan gaya belajar. Itu bisa menjadikan acuan bagi guru mapel dan guru wali kelas untuk bisa menganalisis di kelas itu gaya belajarnya apa sih yang dominan. Sehingga dalam penerapan pembelajaran dia bisa menyelesaikan, mungkin itu nanti kolaborasinya. Kalau misalnya untuk responsif, misalnya layanan konseling individual pun kita bisa lihat dari kepribadiannya. Misalnya si anak ini kita dapat informasi bahwa si anak ini pada saat pelajaran matematika motivasi belajarnya itu kurang. Nah kita lihat di hasil psikotesnya, terus sebenarnya dia minatnya kemana, bakatnya apa, seperti itu. Mungkin nanti kita fokus ke situ, karena kan kurikulum Merdeka sendiri kan tidak bisa menyamakan karakter anak itu sama. Karakter anak itu kan berbeda-beda sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Berarti di sini sudah kolaborasi antar guru sudah sangat bagus ya Ibu ya? Iya, yang penting guru BK-nya aja aktif. Iya sih, berarti guru BK-nya harus. Guru BK itu image-nya kalau kita hanya diam dianggap tidak akan bekerja. Ya kan? Karena kita tidak ada jam rutin masuk ke kelas seperti guru mapel. Makanya kita yang harus proaktif bahwa BK itu dibutuhkan di sekolah. Oke. Kemudian selanjutnya Ibu mungkin peran paling penting dari kurikulum ini di penerapan BK gitu seperti apa? Itu dari dulu sebenarnya kurikulum, baik kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka ini adalah memfasilitasi peserta didik untuk berkembang secara optimal. Pasti itu yang digaungkan. Dan memandirikan peserta didik dalam mengatasi masalah. Atau bisa kita lakukan BK komprehensif atau guidance for all. Bahwa bimbingan itu bukan hanya untuk siswa yang bermasalah saja, tapi bimbingan dan konseling itu untuk semua siswa. Gitu. Kenapa layanan BK itu jangan hanya fokus siswa yang bermasalah saja, kita pun bisa untuk klasikal, untuk melakukan preventif, bukan hanya kuratif. Nah, terus lalu Ibu bagaimana BK dapat berkontribusi dalam pengembangan karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai yang tercantum dalam kurikulum? Jadi BK sendiri itu untuk kontribusinya adalah mengatasi masalah siswa yang hadapi, baik itu masalah pribadi, sosial. Kalau untuk masalah belajar, bagaimana kita untuk memfasilitasi peserta didik agar bisa berkembang dalam hal belajarnya. Kalau misalnya masalah karir, itu bagaimana kita untuk bisa membimbing peserta didik mengarahkan jenjang karir selanjutnya. Jadi untuk layanan BK sendiri kan ada 4 aspek: pribadi, sosial, karir, dan belajar. Bagaimana siswa itu dapat mandiri menyelesaikan masalahnya, baik masalah pribadi, sosial, karir, dan belajar itu sendiri. Dan selain itu memfasilitasi peserta didik berkembang secara tim. Dari tugas-tugas perkembangan itu. Banyak 11 tugas. Ada ininya gak Bu, dampak positif negatifnya dari kurikulum sekarang, cara penerapannya? Banyak positifnya sih. Banyak positifnya. Jadi BK sendiri pun bisa berkontribusi dalam proyek P5 dalam pengembangan karakter di situ. Dan proyek P5 sendiri untuk kelas 9 itu stop bullying. Stop bullying, kita melakukan stop bullying, bagaimana siswa itu sadar bahwa perilaku bullying tidak boleh dilakukan, baik itu sesama teman ataupun orang lain, gitu, di sekolah ataupun di luar sekolah. Karena kadang anak kalau tidak ada bimbingan dari guru tidak menyadari bahwa perilaku itu salah, gitu. Bahwa mereka candaan untuk memanggil nama orang tua mungkin dinormalisasikan itu candaan, tapi padahal itu termasuk perilaku bullying yang dapat menyakiti hati teman. Gitu. Sehingga untuk program P5 yang pertama sendiri untuk kelas 9 adalah stop bullying. Jadi mengembangkan karakter anti bullying. Banyak positif ya Bu. Banyak positifnya, jadi match dengan BK sebenarnya kalau untuk yang kurikulum Merdeka. Kalau untuk mengukur keberhasilan program BK, Ibu di sini seperti apa? Ada evaluasi dan supervisi. Tapi setiap jadi gini, setiap
ibu melakukan layanan dasar misalnya di kelas pasti ada evaluasinya. Iya. Sampai tidak tujuan yang ibu harapkan, kompetensi yang ibu harapkan ke siswa. Jadi nanti misalnya ibu harapkan siswa mengerti apa itu bullying, berarti kan ibu harus follow up tuh, benar nggak evaluasinya, bagaimana pengertian bullying menurut siswa. Gitu kan, jadi evaluasinya seperti itu. Jadi evaluasi, atau misalnya kita lakukan konseling individual atau konseling kelompok yang responsifnya itu. Jadi kita untuk mengevaluasinya adalah bagaimana perubahan karakter atau perilaku yang ditampakkan oleh siswanya. Jadi kalau konseling itu tidak dilakukan sekali 2 kali, tapi akan terus berkelanjutan. Contohnya, ketika kita menangani siswa yang memang memiliki motivasi belajar yang rendah, ditunjukkan dengan salah satu tandanya adalah siswa sering terlambat. Berarti kan terlambat itu sebenarnya bukan masalah inti, tapi gejala masalahnya. Gejala masalahnya, sehingga kita telaah sebenarnya apa sih yang menjadikan masalah sesungguhnya. Contohnya, ternyata siswa tersebut itu masih bangun kesiangan. Berarti kan manajemen waktunya yang kurang baik, benar ya? Itu kan itu yang kita tembak. Maka dari itu layanan yang BK yang bisa diberikan adalah manajemen waktu. Nah itu kan prosesnya tidak hanya sekali. Nah untuk evaluasinya adalah bagaimana. Jadi untuk prosesnya kita melakukan kegiatan itu secara terstruktur, jadwal kegiatannya secara jelas, lalu kita evaluasi, nanti kan kita panggil seminggu kemudian. Mas. Nah, kita lihat dari kehadiran salah satunya, dan juga kita pun bisa lakukan konseling lanjutan untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan sesuai tidak dengan rencana yang ditulis. Gitu. Jadi nanti berkelanjutan. Dan itu pun ada dampaknya gitu. Siswa itu lebih disiplin. Ada berkurang. Mungkin kan untuk membuat perubahan itu tidak instan. Pasti kan dari 7 hari, dari 6 hari, ketika 5 harinya dia tidak telat, tapi sehari telat, kan berarti kan itu yang harus kita lihat ada perubahan yang 5 harinya itu. Seharinya itu nanti kita evaluasi sebenarnya apa sih yang belum kamu kerjakan. Benar nggak? Apa sih yang belum kamu konsisten dalam manajemen waktu yang sudah kamu tulis itu. Jadi evaluasinya seperti itu. Kalau untuk supervisi sendiri Ibu tadi seperti apa? Apakah dari koordinator BK ataukah seperti apa? Nah, kalau supervisi secara keseluruhan pasti kepala sekolah. Pasti kepala sekolah untuk mensupervisi layanan BK sudah sejauh mana gitu dilaksanakan. Nah, maka kita pun dalam administrasi itu ada yang namanya dokumen home visit, dokumen kunjungan orang tua, dokumen konseling individual, konseling kelompok. Gitu. Kalau untuk layanan dasar sendiri yang di klasikal itu biasanya nanti ada waktunya untuk kepala sekolah mensupervisi bagaimana kita menerapkan layanan klasikal di kelas. Berarti itu beda sendiri gitu ya? Jadi itu nanti masuknya adalah untuk penilaian guru, bagaimana guru itu kan supervisi, supervisi pembelajaran. Tapi untuk layanan BK sendiri nanti bisa dilihat tuh dari dokumen-dokumen yang sudah kita kerjakan. Bagusnya setiap konseling itu ada laporannya. Benar. Ada laporannya. Tapi itu khusus diketahui oleh guru BK dan kepala sekolah. Karena kan kita ada yang namanya asas kerahasiaan ya. Iya benar. Asas kerahasiaan, kita tidak boleh membocorkan identitas dari konseling itu sendiri. Untuk supervisinya sendiri apakah ada jadwal rutinnya Ibu, misalnya 3 bulan sekali atau? Iya, untuk jadwal rutinnya supervisi yang dilakukan sama kepala sekolah itu 3 bulan sekali. 3 bulan ya, 3 bulan sekali. Jadi nanti kepala sekolah ataupun nanti kepala sekolah mendelegasikan ke memang yang dipercaya, misalnya koordinator BK. Iya benar. Kayak kemarin itu bulan Oktober itu lakukan supervisi untuk yang semester 1. Semester 2-nya di bulan April atau Mei. Itu rutin berjalan ya Bu ya supervisinya? Iya, supervisinya.
Lalu Ibu, apa harapan Ibu terhadap pengembangan kurikulum BK ke depannya? Apa harapannya, Bu? Setiap guru BK itu harus bisa merencanakan program itu setiap tahunnya, karena kebutuhan siswa pasti berbeda. Iya, benar. Benar nggak? Iya, tiap Jadi tidak generasi bisa beda. disamakan. Jadi nanti disesuaikan, mungkin pada angkatan ini akan berbeda dengan angkatan sebelumnya atau nanti selanjutnya. Gitu kan, nanti kan disesuaikan. Iya. Sebenarnya apa sih contohnya? Mungkin pada saat tahun lalu itu tidak terlalu membutuhkan layanan mengenai bijak dalam penggunaan gadget. Tahun ini membutuhkan, karena berdasarkan hasil wawancara atau observasi banyak penggunaan gadget yang disalahgunakan. Iya, benar. Gitu. Jadi terus jadi ilmu BK itu sebenarnya yang paling luas, karena apa ya, berhubungan dengan jiwa siswanya, karakternya, kepribadiannya, bakat, minatnya. Mungkin tahun ini banyak yang mau masuk SMK. Tahun sebelumnya mungkin banyak yang masuk SMA gitu minatnya. Iya, Itu kan akan beda-beda. berbeda. Gitu. Kalau untuk kurikulumnya sendiri, Ibu apakah ada harapan gitu atau gimana pandangan Ibu ke depannya tuh inginnya lebih baiknya seperti apa gitu? Nanti kurikulumnya atau untuk BK-nya? Untuk kurikulum BK. Oh, kurikulum BK-nya jadi harus punya visi yang jelas. Visi misinya. Tapi disesuaikan dengan visi misi sekolah. Iya. Jadi visinya kita itu misalnya bahwa menciptakan BK yang dapat dipercaya, misalnya, atau BK komprehensif di mana tidak hanya layanan responsif yang kita lakukan, tapi layanan dasar pun kita lakukan untuk preventifnya, bukan cuma kuratif. Oke. Ibu, apakah ada pesan dari Ibu sendiri kepada generasi penerus BK? Iya. Pesan ibu, jangan berhenti untuk belajar. Oke, Belajar siap, Bu. sepanjang hayat, bahwa kita sebagai manusia pasti inginkan terbaik. Tapi sebaik-baiknya manusia adalah yang dapat berguna bagi orang lain. Iya. Itu. Jangan berhenti belajar ya. Intinya jangan berhenti belajar dan jadi manusia yang berguna. Oke, Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih atas penjelasannya. Ilmunya, Masya Allah. Semoga berguna ya. sekali. Ya, inspirasi buat kita juga, Bu. Iya, benar. Semoga berguna untuk kedepannya dalam penerapan kalian sebagai generasi penerus guru BK. Iya. Oke. Amin ya Allah. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja Ibu di podcast kita hari ini. Atas waktunya dan mudah-mudahan kita bisa berkunjung kembali ke sini Ibu. Silakan. Oke, kita tutup aja mungkin ya. Oke, mungkin untuk podcast kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih kepada narasumber kita Ibu Pipit yang telah memberikan penjelasan, ilmu serta saran untuk dijadikan motivasi buat kita. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu?